Cina juga menyambut baik Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditas kompetitif ke Cina, memperdalam konektivitas perdagangan bilateral dan bersama-sama memanfaatkan pasar besar Cina dan Indonesia. Cina janjikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selesai tepat waktu. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Presiden Joko Widodo meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada peninjauan tersebut, Jokowi mendapat laporan progres pengerjaan yang telah mencapai 73%. Rencananya, pada awal tahun 2022 mendatang akan masuk pada persiapan operasional kereta cepat tersebut. Kepala negara berharap nantinya kereta cepat dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang ada. Antara lain adalah MRT dan LRT di Jakarta. Kehadiran kereta cepat diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu, pembangunan kereta cepat juga diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Proyek yang bekerja sama dengan Cina itu diharapkan dapat terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan bermanfaat pada pengembangan infrastruktur Indonesia ke depan. Pada peninjauan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Shan. Pemerintah menargetkan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi pada awal tahun 2023. Rencananya, uji coba akan dilakukan pada bulan November tahun 2022 mendatang. Berdasarkan hasil peninjauan, saat ini proses pembangunan telah mencapai 73%. Selain itu, Jody juga menyebut tahapan praoperasi kereta cepat akan melibatkan PT Kereta Api Indonesia, sehingga membuat rencana operasional tahun 2023 lebih realistis. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jokowi berharap moda transportasi tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi yang ada seperti MRT dan LRT, sehingga nantinya proyek yang dikerjakan bekerja sama dengan Cina itu akan memberikan daya saing dan kecepatan bagi mobilitas di Indonesia. Jokowi berharap hal itu akan membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCBJ, pemerintah Cina sudah bersepakat dengan Indonesia, penyelesaiannya akan sesuai jadwal. Seperti diketahui, proyek ini ditargetkan rampung pada 2022 mendatang. Komitmen itu diungkapkan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Cina pada Sabtu 5 Juni kemarin. Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sementara pihak Cina diwakili oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Dalam keterangannya, Kemenlu Negeri Cina menjelaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative atau pembangunan jalur sutra modern. Kereta cepat ini menjadi tolak ukur proyek tahap pertama yang dibangun di Indonesia dan Cina di bawah program BRI. Kedua belah pihak akan lebih menyelaraskan dan visi poros maritim global untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal. Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang telah diinisiasi sejak tahun 2015. Standar kecepatan kereta cepat ini akan mencapai 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan memangkas waktu dua kota tersebut hanya menjadi 40 menit dengan lintasan sepanjang 142,3 km, jauh lebih cepat dibandingkan dengan waktu tempuh kereta api reguler yang saat ini yakni 3 jam lebih. Adapun untuk mendukung program BRI ke depannya, kedua negara juga menyepakati proyek awal yakni membentuk koridor ekonomi komprehensif regional dan mempercepat pembangunan platform kerjasama baru yang bernama Dua Negara Taman Kembar atau Twin Countries Twin Parks. Proyek tersebut akan mengeksplorasi arah baru untuk kerjasama di kawasan industri hijau dan menyediakan inovasi teknologi konstruksi yang berkualitas tinggi. Selain itu, Cina juga memastikan akan secara aktif mendukung Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk pembangunan yang mandiri dan komprehensif. Cina juga menyambut baik Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditas kompetitif ke Cina, memperdalam konektivitas perdagangan bilateral dan bersama-sama memanfaatkan pasar besar Cina dan Indonesia dengan total populasi 1,7 miliar. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya. Bentuk ketegasan Luhut dalam pembuatan baterai mobil listrik di Indonesia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia milik Harita Group resmi berproduksi di kawasan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Peresmian dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun pabrik ini nantinya akan dioperasikan oleh PT Halmahera Persada Legend.
MHP merupakan produk antara dari proses pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah sebelum diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Saat ini, Harita juga sedang mengembangkan fasilitas produksi lanjutan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat yang merupakan material utama baterai kendaraan listrik. Menurut Luhut, kehadiran pabrik ini akan mendorong pengembangan hilirisasi ke depan untuk mendukung industri kendaraan listrik. Pemerintah, kata dia, akan mendukung pengembangan HPAL di Indonesia. Apalagi, produksi ini akan ikut berkontribusi penuh untuk mewujudkan cita-cita dalam upaya penurunan kadar emisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Kedepannya, kendaraan listrik diprediksi akan mendominasi dan menggantikan kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi HPAL menghasilkan produk yang sangat bermanfaat dalam upaya mengurangi emisi, serta sangat mendukung konservasi mineral khususnya nikel. Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pada tahun 2023 mendatang, Indonesia akan memiliki rantai pasok industri baterai litium terintegrasi. Dia yakin Indonesia memiliki cadangan untuk menjadi pemain kunci di industri baterai listrik. Hilirisasi masuk ke nikel ore, suplainya sampai ke nikel untuk mengembangkan mobil listrik. Pihaknya mengira sekarang berjalan dan kita berharap 2023 kita sudah memiliki baterai listrik. Berdasarkan data tahun lalu, dia menyampaikan bahwa ekspor baja juga mencapai lebih dari ekspor kendaraan. Padahal dulu, ekspor kendaraan selalu menjadi primadona. Luhut mengatakan, Indonesia punya potensi luar biasa di bidang energi terbarukan karena sekarang ini kelihatannya fosil energi sudah menjadi musuh bersama. Secara bertahap, pemerintah Indonesia juga sudah bisa mempensiunkan power plant batu bara karena perbankan internasional pun sudah tidak mau lagi mendanai energi fosil. Lebih lanjut, pihaknya menerangkan, fokus investasi pemerintah saat ini ada di sektor kesehatan dan hilirisasi SDA. Jadi apakah hilirisasi itu memberikan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan keuntungan lainnya? Hilirisasi nikel juga membuat ekspor besi dan baja meningkat. Untuk itu, pihaknya perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambahan jalur produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini. Dilansir dari market.business.com, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kebijakan hilirisasi industri baterai mobil listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ekspor bahan mentah. Pasalnya, Indonesia menjadi negara utama produsen nikel, bahan baku utama baterai mobil listrik. Dengan alasan tersebut, pemerintah BUMN akhirnya membentuk konsorsium besar yang terdiri atas PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Indonesia Aluminium atau Holding BUMN Tambang, serta PT Aneka Tambang Tbk. BUMN tersebut akan mengurusi aktivitas pengembangan baterai EV dari hulu hingga ke hilir, dari penambangan hingga berbentuk baterai, dan distribusinya di dalam dan di luar negeri. Erick Thohir menargetkan melalui kerjasama di berbagai perusahaan multinasional yang saat ini sudah ada komitmen, yakni CAGL dan LG Chem, Indonesia dapat memproduksi baterai EF pada 2023. Erick menjelaskan saat ini komoditas asal Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan sejak lama. Harga komoditas pun terus meningkat saat ini, baik nikel, batu bara, kelapa sawit, karet, tembaga, dan kakao. Dengan nilai investasi smelter HPAL dari PT Halmahera Persada Legend ini yang nilainya lebih dari 1 miliar US dollar diharapkan akan dapat menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah seperti peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Luhut mengatakan, pada 2030, masyarakat secara global mempunyai kesadaran untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya mencapai 31,1 juta unit. Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600.000 unit kendaraan listrik roda 4 dan 2,45 juta roda 2. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM.